Rekan-rekan imam, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, segenap umat beriman Katolik yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita sedang ada di tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan yang kita alami saat ini di tahun 2025, yaitu tahun Jubileum yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus dengan tema Peziarah Pengharapan. Ingat kita semua bahwa kita sedang dalam peziarahan menuju kepada keselamatan kekal di tengah dunia yang seringkali selalu menghadirkan konflik dan juga persoalan, bahkan bencana alam, perang yang menjadikan banyak orang ketakutan, banyak orang putus asa, bahkan juga banyak orang kehilangan nyawa. Tahun Jubileum dengan tema Peziarah Pengharapan mengajak kita sekalian untuk benar-benar punya pengharapan yang kuat akan kehadiran Allah yang pasti tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendirian di tengah segala kesulitan, persoalan, dan juga penderitaan. Tahun Jubileum di 2025 ini mempunyai makna spiritualitas, adalah saat istimewa untuk kita mengharapkan belas kasih Allah, pengampunan, dan juga pembebasan dari segala siksaan kekal, karena terkandung di dalamnya ada indulgensi penuh yang disiapkan oleh Gereja Katolik melalui penetapan Paus Fransiskus. Saat kita menjalani tahun Jubileum dengan segala ketentuannya, kita mengalami kedalaman hubungan dengan Tuhan, kedalaman hidup beriman, bahkan juga dibebaskan dari siksaan kekal. Tema Peziarah Pengharapan mengajak kita sekalian untuk menghidupi harapan Kristiani di tengah tantangan dunia. Segenap umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sejenak kita melihat sejarah singkat tahun Jubileum memiliki akar dalam tradisi Yahudi kuno. Dalam kitab Imamat, tahun Jubileum dirayakan setiap 50 tahun, ditandai dengan pembebasan para budak, penghapusan hutang, dan juga pengembalian properti kepada pemilik asli. Dapat ditemukan di dalam kitab Imamat bab 25 ayat 8 sampai dengan 13. Di dalamnya terdapat praktik perayaan Jubileum yang kemudian tradisi ini diadaptasi oleh Gereja Katolik dan pertama kali dirayakan pada tahun 1300 oleh Paus Bonifasius yang ke-8. Sejak tahun itu dan sampai dengan selanjutnya, tahun Jubileum dirayakan secara berkala. Dan baru pada tahun 1470 Paus Paulus II menetapkan bahwa tahun Jubileum diadakan setiap 25 tahun sekali, meskipun dalam beberapa kesempatan seorang paus boleh menetapkan Jubileum khusus yang dirayakan di waktu tertentu dengan tujuan tertentu, seperti pada tahun 2016 yang lalu Paus Fransiskus menetapkan tahun Jubileum belas kasih Allah. Pada setiap perayaan tahun Jubileum kita juga mengenal yang namanya pintu suci. Pintu suci punya makna dalam tradisi paling ikonik dari tahun Jubileum, yaitu setiap orang yang datang dan melewati pintu suci dengan berdoa dan
meletakkan pengharapan untuk mendapatkan kerahiman Tuhan supaya dibebaskan dari dosa bahkan siksaan kekal. Di dalamnya melewati pintu suci punya peluang untuk mendapatkan belas kasih Allah ini. Pembukaan pintu suci di Gereja Vatikan Roma, Italia sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus pada waktu perayaan Vigil Natal tanggal 24 Desember 2024 yang lalu. Dan sesudahnya Paus Fransiskus meminta kepada para uskup di seluruh dunia di perayaan Pesta Keluarga Kudus tanggal 29 Desember untuk merayakan pembukaan tahun jubileum di setiap keuskupan dengan menetapkan tempat-tempat ziarah suci untuk memudahkan umat beriman berziarah dan berdoa memohon kerahiman, dan juga selalu ada kesempatan untuk mendapatkan indulgensi. Kita juga melihat perayaan tahun jubileum di tahun 2025 ini pada bulan Spes Non Confundit yang ditetapkan Paus Fransiskus, sumber pengharapan. Di dalamnya juga diajak kepada segala umat beriman untuk senantiasa selalu meletakkan harapan utama untuk dirangkul oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, diampuni dan diselamatkan oleh Allah. Tujuan utama dalam bulan Spes Non Confundit ini menghidupkan harapan Kristiani di dunia yang sering dilanda ketidakpastian dan konflik. Karena itu menjadi panggilan universal ketika semua orang dipanggil untuk menjadi saksi harapan dengan memperoleh hidup iman dan kasih kepada sesama. Kegiatan utama di tahun jubileum 2025 ini adalah peziarahan ke kota Roma, terutama untuk memasuki pintu suci yang ada di Basilika Santo Petrus, kemudian beberapa basilika lain yang ditetapkan Paus Fransiskus, Basilika Santa Maria Maggiore misalnya, atau Basilika Santo Yohanes Lateran, atau juga Basilika Santo Paulus, dan beberapa tempat lainnya sebagaimana yang kita sudah tahu pemberitaannya, bahkan juga di media sosial. Sementara yang menjadi khasnya di tahun jubileum 2025 adalah indulgensi penuh. Tentu tidak mendapatkan secara gratis saja, ada syarat-syaratnya. Rapat indulgensi penuh itu seturut Kitab Hukum Kanonik 993 yang adalah penghapusan hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni melalui sakramen tobat. Tentu indulgensi merupakan sarana untuk menemukan kembali sifat tak terbatas dari kerahiman Allah sebagai ungkapan kepenuhan pengampunan Allah yang tidak mengenal batas. Maka melakukan peziarahan ke gereja-gereja yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus dan juga oleh para uskup di setiap keuskupan harus menjadi pilihan prioritas. Kemudian mengikuti dan merayakan sakramen taubat serta menerima komuni kudus. Dan syarat yang berikutnya adalah berdoa sesuai dengan intensi Paus. Karena setiap bulan ada intensi khusus yang ditetapkan Paus. Setiap orang yang mendoakannya jadi akhiri dengan 1 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria serta beberapa doa-doa lainnya memungkinkan mendapatkan indulgensi penuh ini. Juga diharapkan orang selalu melakukan karya belas kasih, karya cinta kasih kepada mereka yang kecil, miskin, sakit, dan yang berkekurangan. Bagaimana dengan mereka yang karena alasan tertentu tidak bisa berziarah ke gereja-gereja yang ditetapkan jadi bagian dari jubileum ini? Bagi mereka yang sedang sakit,
terhalang secara fisik bisa juga mendapatkan indulgensi dengan berdoa di rumah, merayakan Ekaristi, dan selalu mengarahkan hati kepada Allah. Para imam biar berwati, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itu penjelasan tentang perayaan tahun jubileum secara umum. Bagaimana dengan apa yang akan terjadi di tingkat Keuskupan Denpasar? Uskup Denpasar juga menetapkan beberapa syarat untuk mendapatkan indulgensi penuh, tentu mengacu pada apa yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus. Ada 6 hal penting yang semoga itu menjadi bagian dari kerinduan kita untuk mendapatkan indulgensi penuh di tahun penuh rahmat ini. Yang pertama, melakukan ziarah ke pintu suci. Tentu memungkinkan jika ke Roma, atau melakukan ziarah ke gereja Katedral Denpasar yang ditetapkan oleh Bapak Uskup Denpasar menjadi satu-satunya gereja yang didatangi melewati pintu yang disiapkan untuk mendapatkan indulgensi penuh. Bisa dilakukan secara pribadi, bersama keluarga, bersama komunitas seperti KBG lingkungan, atau juga komunitas-komunitas lainnya sepanjang tahun jubileum ini. Yang kedua, merayakan sakramen tobat pribadi sepanjang tahun jubileum sebagai syarat memasuki pintu suci. Yang ketiga, merayakan Ekaristi dengan tekun dan setia, terutama hari Minggu dan hari-hari lainnya. Yang keempat, mendoakan intensi Bapa Suci dalam wujud doa bulanan dengan penuh iman dan juga penuh harapan. Yang kelima, melakukan perbuatan amal dan tindakan kasih kepada sesama, terutama kepada para lansia yang sakit dan yang berkebutuhan khusus. Dan yang keenam, bagi mereka yang tidak dapat melakukan ziarah karena sakit atau terhalang dalam banyak hal, tetap menambahkan harapan penuh untuk mendapatkan indulgensi dengan selalu tekun berdoa, merayakan Ekaristi. Ini 6 syarat yang ditetapkan Bapak Uskup Denpasar Monsinyur Sylvester San buat kita sekalian yang merayakan tahun jubileum yang ada di Keuskupan Denpasar ini. Sementara itu di tingkat paroki bisa diselenggarakan seminar, rekoleksi, doa bersama dengan fokus pada pesiaran pengharapan sebagaimana tema tahun jubileum 2025 ini. Di tingkat keuskupan tentu juga ada banyak kegiatan, ada banyak hal yang diakomodir dengan seluruh karya pastoral keuskupan yang tentunya membantu umat untuk menjadikan tahun 2025 tahun menguatkan iman, tahun membangun pengharapan untuk selalu mendapatkan belas kasih Allah yang menyelamatkan. Dan secara pribadi kita bisa berdoa secara pribadi di rumah, kemudian di tempat-tempat ziarah seperti Gua Maria, atau juga di gereja kita, di stasi, di paroki, di biara-biara susteran, dan juga di seminari, yang semuanya tentu memberi ruang kepada kita untuk boleh membangun relasi yang lebih intim dengan Allah di tahun penuh rahmat ini, sekaligus memohonkan rahmat, pengampunan, dan keselamatan dari Allah. Berikut tata cara untuk berziarah ke gereja katedral selama tahun jubileum 2025 ini. Tentu harus senantiasa menyiapkan diri untuk berziarah ke gereja katedral yang bisa saja sudah merayakan sakramen tobat secara pribadi di gereja stasi atau gereja paroki asal, lalu pergi ke gereja katedral untuk memasuki gereja yang ditetapkan sebagai tempat ziarah selama tahun jubileum 2025. Saat kita memasuki gereja katedral, kita akan melewati pintu utama
yang kemudian juga dikenal dengan pintu khusus. Kita lalu menyentuh pintu katedral sambil berdoa spontan dalam hati. Misalnya, Tuhan, aku rindu kerahiman-Mu yang membebaskanku dari segala siksaan kekal. Bisa tangan menyentuh pintu, atau juga bisa kepala didekatkan ke pintu suci. Yang penting tangan ini harus menyentuh pintu. Kemudian sampai di dalam gereja, kita lalu berdoa dengan urutannya, doa tahun jubileum, kemudian mendoakan intensi Bapa Suci untuk bulan yang bersangkutan. Lalu 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, 1 kali kemuliaan. Lalu boleh dilanjutkan dengan intensi pribadi lainnya. Atau kalau itu dalam kelompok, bisa juga mendoakan bersama-sama. Sesudah itu kita keluar lewat pintu samping gereja katedral. Para imam, biaran-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudariku, buat beriman yang terkasih dalam Kristus, demikian beberapa penjelasan tentang tahun jubileum di 2025 ini. Pastikan bahwa kita mau mengalami indulgensi penuh di tahun 2025 dan ajaklah sebanyak mungkin orang untuk boleh mendapatkan hal yang sama. Dalam kebersamaan kita sukseskan tahun jubileum 2025. Tuhan